Duduk di atas akar pohon, Mas masih menunggu Silva untuk bangun, tapi karena merasa tubuhnya sudah mencapai batas untuk bisa menerima pukulan Mas kembali, Silvanya terdiam. Dia merasakan kesakitan. Saat dirinya batuk, Mas kembali menghampiri. Batuk itu bertanda bagi Mas untuk melanjutkan pukulan ketiga. Mas berdiri di depan Silva dengan ekspresi datarnya. Dia bertanya apakah Silva sudah siap untuk melakukan pukulan ketiga. Masih banyak pukulan yang tersisa. Silva terdiam. Dia bahkan tak bisa menatap Mas seperti sebelum-sebelumnya. Mas masih menatap Silva. Dia menunggu jawaban kakak tingkatnya itu. Sambil ketakutan melihat Mas, Silva memikirkan sesuatu. Sial, ini gawat. Gawat sekali. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Tubuh ini tak bisa menerima pukulan darinya lagi. Aku butuh rencana. Belum sempat dirinya selesai berpikir, sesuatu membuat Silva terkejut. Sepertinya keberuntungan berpihak padanya. Kala jengking raksasa dengan tanda bintang di dahi makhluk tersebut tiba-tiba muncul entah dari mana. Kala jengking itu berada di belakang Mas. Ukurannya benar-benar besar. Kala jengking dengan tingkat bayang jauh lebih tinggi daripada kala jengking raksasa pada umumnya di hutan tersebut. Kala jengking mendesis, dia bersiap menyerang siapapun yang ada di depannya. Silva merencanakan sesuatu setelah melihat makhluk besar itu. Ekspresi yang awalnya ketakutan kini berubah setelah menemukan harapan. Batu berbentuk bintang di dahinya. Bagus, sejak kapan aku melupakan kala jengking hutan berlevel tinggi? Ada satu bintang muncul. Aku bisa kabur selagi kala jengking dan kepala jamur itu bertarung, pikir Silva. Kala jengking bersiap menyerang Mas yang ada di depannya. Namun, semua kaget. Mas dengan sekali pukul mampu menghempaskan kalajengking yang katanya level 1 itu ke atas. Bahkan, Mas tak melihatnya sama sekali. Bagi Mas saat ini, suara desisan serta keberadaan kalajengking raksasa sangat mengganggu permainannya. Silva, Gadis, dan Dot kaget melihat kepala jamur mengalahkan kalajengking hanya dengan satu pukul. Ekspresi Silva kembali suram, padahal sesaat sebelumnya sudah menemukan harapan. Kini dia sudah pasrahkan keadaan, tak ada rencana lain lagi. Yang benar saja, aku mendapat 2 koin emas di tahun pertama, tapi sekarang apakah akan berakhir seperti ini? Gumamnya ketakutan. Mas menatap Silva, dia merasa kasihan pada kakak tingkatnya itu. Mas kemudian mengakhiri permainan serangan pukulan mereka. Mendengar itu, tentu saja membuat Silva terkejut. Di lain sisi, dirinya bisa selamat dari pukulan Mas. Tapi di sisi lain, harga dirinya selama ini dia banggakan menghindar jelata seperti Mas terasa hancur. Gairahnya hilang. Tubuh Silva melemas. Kini perhatian Mas beralih ke Gadis yang bekerja sama dengan Silva. Merasa dirinya dalam bahaya, sang Gadis memikirkan sesuatu. Oh, tidak, tak kusangka Silva akan kalah olehnya. Bagaimana ini? Bisa-bisa aku adalah korban selanjutnya, pikir si Gadis. Dia mendatangi Mas sambil meneteskan air mata palsu. Gadis itu berkata bahwa Silva memaksanya melakukan semua itu. Tak ada pilihan lain membuat sang Gadis bersedia bekerja sama. Kini, setelah tahu Silva kalah, dia meminta maaf pada Mas. Gadis itu merasa sudah bersikap sangat buruk pada mereka, terutama pada Dot. Namun tiba-tiba, Mas sudah berada di belakang sang Gadis. Dia teriak seolah-olah memeluk Gadis itu dari belakang. Dia kaget, menyadari tubuhnya sudah dikunci dari belakang. Mas memaafkannya, tapi setelah mengatakan itu, Mas menymackdown sang Gadis dengan jurus German suplex. Kepala sang Gadis tertancap di tanah, sebagian tubuhnya terbentur keras. Perbuatan Mas membuat sang Gadis pingsan. Mas percaya pada kesetaraan gender, jadi dia tak akan membedakan perilakunya terhadap pria maupun wanita. Dot yang menyaksikan aksi Mas merasa kepala jamur sudah lepas kendali sampai-sampai menyerang perempuan. Begitulah akhirnya mereka berempat menyelesaikan masalah mereka, hanya Mas yang masih berdiri tegap. Kemudian Finn, Irvin, dan Lance datang. Mereka menanyakan keadaan Mas, dan Mas masih baik-baik saja. Lance tahu kepala jamur pasti menyelesaikan masalah dengan bertarung. Finn kaget. Selain mengalahkan Silva, Mas juga mengalahkan kalajengking raksasa berbintang. Semua mengobrol. Dot bangkit. Dia berjalan pergi sembari tertunduk sedih. Apalagi mengingat kata sang Gadis sebelumnya yang mengatakan kalau Dot adalah lelaki yang pecundang. Irvin lalu mendatangi Dot. Dia juga menanyakan keadaannya. Irvin merasa kondisi Dot lumayan berantakan.
merasa diperhatikan oleh wanita, ekspresi suram sebelumnya kembali ceria. Matanya bagaikan terpanas cinta asmara dari Irvin. Dot merasa begitu senang. Dia tak bisa menahan kesenangannya dengan mengangguk-anggukkan kepala hingga membuat Irvin terkejut dengan tingkah Dot. Sebelum pergi, Dot tak lupa berterima kasih sekaligus meminta maaf pada kepala jamur karena akibatnya Mas ikut-ikutan terlibat dengan permainan Silva. Bukannya senang, Mas malah berkata bahwa sekarang kepala landak tak seperti biasanya. Mendengar itu, tentu Dot kesal, padahal dia berniat pergi meninggalkan mereka dengan kesan yang keren. Dot berteriak di depan Mas, dia kesal. Dot berencana benar-benar akan membunuh si kepala jamur. Semua usaha kerasnya mengatakan kata-kata keren kini hilang. Lance menghampiri mereka. Dia menyampaikan sesuatu pada Mas. Kau sudah dijadikan sasaran, Mas. Ada burung kecil yang memberitahuku Lang sudah berburu koin dan mereka menyasar Adler. Anak kedua itu juga mungkin ikut. Lang adalah asrama yang isinya orang-orang kelas atas. Seperti yang kau bayangkan, mereka mementingkan hak lahir di atas segalanya. Mereka akan melakukan apapun untuk mencegah orang seperti kita masuk ke biru sihir. Seperti perang akan dimulai. Perang besar antara pemilik koin melawan kelompok elit di asrama Lang. Mereka dikenal dengan julukan magia lupus. Ekspresi Lance yang serius berubah datar lagi saat Mas menanggapi peringatannya dengan santai. Akademi Sihir Easton memiliki 3 asrama. Para siswa dibagi berdasarkan sifat mereka. Adler berlambang burung, mewakili keberanian dan keyakinan. Orca berlambang paus orca, mewakili kebijaksanaan dan keikhlasan. Dan Lang berlambang serigala, mewakili kemampuan serta ambisi. Ketiga asrama aktif berkompetisi. Siswa didorong untuk menantang diri mereka sendiri dalam mewakili prinsip asrama. Kembali ke hutan, di mana Finn, Irvin, Lance, Dot, dan Mas berada. Setelah berhasil mendapatkan 5 koin, tambahan 1 dari Barber Bros, dan 2 dari mengalahkan kalajengking, kelima koin milik Mas bercahaya, mengumpul menjadi 1 koin emas yang bersinar. Sinar koin emas sangat terang, mata Dot sampai silau melihat koin tersebut. Saat Mas mendekatkan koinnya ke mata Dot, matanya mengecil. Dot tak kuat lama-lama melihat koin emas. Lalu Mas menanyakan pada Lance. Dia sebelumnya tak tahu ada asrama terpisah selain Adler. Finn menjelaskan, sebelum mereka diseleksi, ada sebuah ujian yang dilakukan oleh para guru untuk menentukan asrama yang mana yang cocok dengan siswa baru mereka. Flashback diperlihatkan saat para siswa yang sudah lulus disuruh menyentuh tanduk fosil unicorn lewat sihir. Unicorn tersebut mampu membaca pikiran orang yang menyentuhnya dengan sihir. Satu persatu siswa dipanggil. Setelah unicorn merasakan pikiran para siswa dan diketahui oleh guru, maka mereka akan diarahkan ke asrama yang cocok. Banyak siswa dipanggil dan mendapatkan asrama mereka masing-masing. Beberapa dari siswa yang sebelumnya datang berkelompok harus terpisah karena pemilihan asrama sesuai isi pikiran mereka. Berbeda dengan Mas, dari awal dia datang sendiri. Mas tak terlalu peduli dengan hasil fosil unicorn. Unicorn terkenal selalu benar menilai bakat siswa selama berabad-abad. Saat Mas menyentuh tanduk unicorn itu, kebingungan mulai terjadi. Pikiran yang dibaca unicorn hanyalah Mas sedang bersantai tenang terlentang di atas tumpukan kue sus. Beberapa saat membaca pikiran unicorn terganggu karena Mas terlalu keras memegang tanduknya hingga berbunyi. Saat dipegang kembali oleh Mas, fosil unicorn tersebut masih kebingungan. Tulangku jadi gemerutuk. Kenapa isi kepalanya dipenuhi oleh kue sus? Pasti ada hal lain di dalam otaknya. Serius, apa yang sebenarnya dia pikirkan hingga keluar air liur? Aku tak boleh kesusahan begini. Aku sudah ratusan tahun menyeleksi kelas yang cocok bagi para murid. Aku tak pernah bingung sekalipun. Lebih baik dicoba lagi, gumam unicorn. Tapi hasilnya tetap sama. Yang ada, Mas berasa di surga berbaring tidur di tumpukan kue sus. Kue sus punya rasa yang lembut di bagian luarnya, sementara bagian dalam penuh krim. Beberapa memiliki kulit keras bagian dalam yang lengket. Karena itu, kue sus mewakili seseorang yang kuat, namun memiliki hati yang lembut. Jadi kau masuk ke asrama Adler, kata unicorn. Banyak siswa bengong mendengar penjelasan unicorn. Semuanya bisa dikaitkan ke dalam pemilihan asrama. Finn, Dot, dan Lance baru menyadari orang yang menarik perhatian saat seleksi asrama adalah Mas. Elit Lang, Magia Lapus adalah kumpulan murid berbakat.
Cowok bertindih itu pasti salah satu lantek mereka, menangkap para koen untuk mengetahui siapa yang akan jadi visioner suci. Kan itulah kau jadi target, jaga jarakmu dari mereka. Kalau kau bisa menempel terus dengan teman-temanmu, itu pasti akan aman, kata Lance. Mas mengerti, dia pasti akan melakukannya. Hingga keesokan hari, Mas kesasar di area asrama akademi. Dia menemukan sebuah pintu hitam. Mas ingin membuka pintu tersebut, namun bingung apakah digeser, didorong, atau mungkin ditarik. Di dalam ruangan, Silva mohon maaf pada seseorang sambil menunduk ke bawah. Salah satu bawahan Abel Walker mengatakan sudah mengizinkan Silva masuk bergabung dan memberinya kesempatan tapi malah gagal. Silva memohon pada Abel agar pemimpin magia lapus itu memberinya kesempatan sekali lagi. Memberimu kesempatan seolah-olah aku mengharapkan sesuatu darimu. Hanya yang terpilih berkesempatan mempengaruhi dunia. Pendidikan terbaik, karunia terbaik, juga keturunan terbaik. Kami mengumpulkan koin untuk membuat dunia di negeri ini bebas dari kotoran. Tapi apa yang kau lakukan? Kau bahkan bukan pion yang bisa digunakan untuk menggapai tujuan kami. Makhluk menjadikan, aku bersimpati. Pasti sulit untuk hidup dengan mengetahui betapa tak bergunanya dirimu. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang kau tak akan bertanggung jawab tentang beban itu lagi, ucap Abel. Dengan sihirnya, Abel mengubah Silva menjadi boneka manikin. Boneka tersebut dia gerakkan menuju ke sebuah tempat penyimpanan di belakang ruangan. Para bawahan Abel hanya bengong menyaksikan kelakuan pemimpin mereka itu. Setelah terjejer, ternyata di sana banyak boneka manikin yang sudah Abel koleksi. Mereka diyakini adalah siswa-siswa yang sebelumnya ingin bergabung tapi berakhir menjadi tak berguna. Sembari memegangi boneka bayi, Abel berniat akan menghukum orang hina dari asrama Headler. Siapa lagi kalau bukan Mas, dia ingin menjadi visioner suci. Sebelum itu terjadi, Abel akan membersihkan para kotoran di area akademi terlebih dahulu. Tiba-tiba, sesuatu mengagetkan mereka semua. Pintu mereka telah dirusak paksa. Mas berdiri di sana. Karena tak tahu harus ditarik atau didorong. Lagi-lagi, Mas merusak pintu di sebuah ruangan. Sebelum masuk, Mas juga melihat dan mengatakan Abel berbicara dengan boneka. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Tak lupa, Mas minta maaf karena merusak pintu. Dengan tatapan serius, Abel melirik ke arah Mas. Dia penasaran siapa yang berani menerobos masuk ke ruangan kelompoknya.